Teman baru, kalau dapat teman baru, teman lama jangan dilupakan. Pak Prabowo itu kan memang sekarang semangatnya merangkul ya. Satu-satunya oposisi saat ini yang bisa menempatkan kadernya sebagai presiden dan menang di pemilu adalah PDI Perjuangan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Henry Satrio ya. Satgas Kritik nih. Kita bahas Prabowo PKW PKS. Jadi waktu Rapimnas Gerindra itu Pak Prabowo bikin pantun tuh. Rapimnas Gerindra ya. Bikin pantun tuh buat Caimin, buat Presiden PKS Ahmad Saihu. Kira-kira teman baru, kalau dapat teman baru, teman lama jangan dilupakan. Nah ini menariknya. Jadi Pak Prabowo itu kan memang sekarang semangatnya merangkul ya. Dia ingin semuanya tuh bahu-membahu, bekerja sama, membangun negeri pada saat nanti dia menjadi presiden. Maka kemudian dia undang tuh PKS, PKB, kemudian Nasdem, P3 sudah bersama-sama. Tinggal PDI Perjuangan. Tapi Bu Megawati Soekarno Putri pernah mengirimkan salam kepada Pak Prabowo. Tidak bisa hadir di Rapimnas katanya. Nah ini menarik nih. Ibu Mega kalau ngasih salam itu tulus tuh, serius tuh. Tapi apakah kemudian Ibu Mega akan bersama-sama Pak Prabowo di Perjuangan masuk ke Koalisi Indonesia Maju? Kongres PDI Perjuangan tahun 2010 di Bali, saya pernah cerita berkali-kali. Dalam pidatonya Ibu Mega mengatakan bahwa garis politik PDI Perjuangan bukan hanya sekedar bagi-bagi kursi atau bagi-bagi kekuasaan dan istana negara. Garis politik PDI Perjuangan, kata Ibu Mega, adalah bagaimana mensejahterakan wong cilik. Itu luar biasa. Jadi artinya kalau sekarang tebak-tebakan, akankah PDI Perjuangan dan Ibu Mega bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju bersama Pak Prabowo? Jawabannya hanya Megawati yang tahu, hanya Ibu Mega yang tahu, hanya Pak Prabowo yang tahu. Tapi dua orang ini nggak pernah punya masalah. Dua orang ini berhubungan dekat, bahkan pernah bersama-sama sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo ingin merangkul semua, bahkan memberikan pantun yang sangat hangat untuk Muhaimin Iskandar dari PKB dan Ahmad Saihu dari PKS, itu tanda-tandanya memang Pak Prabowo ingin merangkul semua. Silahkan kalau mau gabung. Boleh tuh, jadi kalau mau gabung boleh. Untuk memperkuat Indonesia. Kembali ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan akan bergabung atau tidak ya? PDI Perjuangan pernah berada di luar pemerintahan, tapi tetap bisa menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah. Kapan itu? Pada saat Pak SBY menjadi presiden, Demokrat berkuasa, ada Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR. Disitulah terjadi komunikasi yang sangat baik antara PDI Perjuangan dengan Demokrat yang berkuasa saat itu. Nah, tapi karena DNA-nya perjuangan, PDI Perjuangan ini dapat reward dari rakyat langsung. Satu-satunya oposisi saat ini yang bisa menempatkan kadernya sebagai presiden dan menang di pemilu adalah PDI Perjuangan. Hal yang tidak didapat oleh Demokrat sebagai oposisi dan hal yang tidak didapat oleh PKS sebagai oposisi. PKS hanya nambah 3 kursi sebagai pemenang. Waktu itu hal-hal itu ya, pada saat Pak Taufik Kemas menjadi ketua MPR, kritikan ke pemerintahan tetap ada. Tapi diapresiasi oleh rakyat. Nah, dan hubungannya baik. Saya memprediksi kemungkinan besar PDI Perjuangan akan kembali menempati posisi itu.
bila Undang-Undang MD3 yang menempatkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR itu tidak diubah. Kan MD3 itu kurang lebih bunyinya gini lah, pemenang pemilu pasti Ketua DPR. Kalau itu belum diubah, maka sangat mungkin Mbak Puan akan menjadi Ketua DPR lagi. Kita baca komen ya. Tanggapan Hensat terkait pantun yang dilantunkan oleh Prabowo soal PKB dan PKS gimana? Cakep. Nah, apa maksud dibalik pantun Prabowo tersebut, Bang? Ya, maksudnya itu kan jelas ya. Mewelcome PKS dan PKB masuk ke barisan Koalisi Indonesia Maju. Ya, hal positif untuk Pak Prabowo. Adakah maksud tercelubung dengan pindah haluannya PKB dan PKS yang awalnya mendukung Anies Mohaimin lalu mendukung Prabowo Gibran? Nggak ada. Pak Prabowo ini tujuannya ya membangun negara aja. Jadi nasionalisme yang dikedepankan oleh dirinya, dia merangkul semua. Jadi ya PKB diterima, PKS diterima. Akankah PKB dan PKS mendapatkan jatah menteri dari Pak Prabowo? Ini yang komen ini dasar netizen ya, menggabungkan gosip-gosip politik dengan pertanyaan langsung di sini. Gosipnya iya, gosipnya PKS, PKB akan diberikan jatah menteri oleh Pak Prabowo. Tapi di pos yang mana itu juga tidak tahu. Wah, Bang emangnya apa nih? Oh, Bang emangnya Gelora nggak marah ada PKS? Ya enggak lah, semuanya itu kan dalam naungan Pak Prabowo. Gelora mau marah gimana? Pak Prabowo saya nggak suka ya PKS ada di situ ya. Pak Prabowo harus usir tuh PKS. Nggak begitu juga lah. Karena Pak Prabowo pengen semuanya di dalam terus bersatu padu. Apalagi nih mohon maaf, PKS lebih berguna buat Gelora di DPR. Karena kan Gelora nggak masuk DPR. PKS ada kursinya 53 di DPR tuh. Nah itu ya. Bang kira-kira apakah Mas Gibran juga mendukung PKB dan PKS masuk ke barisan KIM? Mas Gibran itu kan wakil presiden. Wakil presiden ya harus mengikuti presidennya lah. Jadi nggak mungkin kelihatannya Mas Gibran nggak setuju padahal Pak Prabowo setuju. Jadi ya menurut saya sih itu akan tetap bersama-sama lah. Apakah koalisi Indonesia Maju? Enggak lah, ini koalisi Indonesia Maju tetap berada di bawah naungannya Pak Prabowo, koalisi pemerintahan. Apakah terus akan abadi? Ya mungkin akan abadi. Sampai 2029 maksud saya. Kenapa di pilkada Kim seperti tidak solid? Oh enggak, ini Pak Prabowo juga bilang bahwa di pilkada nggak masalah tetap ada kompetisi. Itu bukan artinya mereka tidak kompak. Karena menurut Pak Prabowo kompetisi itu bagus. Jadi di pilkada ya beda-beda ya wajar. Gerindra dan PKS Sumatera Barat bersama-sama. PKS dan Gerindra. Lawan koalisinya Golkar, Demokrat kalau saya nggak salah. Di Banten begitu juga. Di Jawa Barat juga mereka bisa-bisa. Jawa Timur bisa-bisa. Jawa Tengah PDI Perjuangan versus everybody. Jadi koalisi Indonesia Maju itu solid dan nampaknya head to head dengan PDI Perjuangan itu dalam catatan saya ada Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Bali kalau saya nggak salah. Yang lainnya terpencar-pencar ya. Nah, terus apa lagi? Oh ya ini terlalu berat ini pertanyaannya teman-teman. Saya tidak terlalu memahami ya. Kira-kira berapa kementerian yang ini gini loh ya. Jadi kan saya ini akan menganalisa. Tapi kalau tebak-tebakan tidak bisa. Katanya memang akan bertambah banyak, tapi juga bisa jadi yang banyak itu adalah wamennya. Karena di zaman Pak Jokowi ini juga ada beberapa kementerian yang wamennya bisa lebih dari satu. Jadi dua yang sudah terjadi di Kementerian Keuangan misalnya. Itu sudah terjadi. Menurut Bang Hensat, siapa menteri yang di era Jokowi jadi menteri dan di era Prabowo juga bisa jadi menteri? Menarik pertanyaan ini. Siapa ya kira-kira? Menterinya Pak Jokowi yang tetap akan menjadi menteri
di era Pak Prabowo. Kita bahas soal menteri-menteri ini di episode selanjutnya ya. Tetap di Satgas Kritik jam 19 sampai 19 bukan sampai sih sebetulnya itu. Gimana sih Nun, ini gimana ya saya ngomongnya? Atau jam 19 atau 19.30 setiap hari Senin sampai Jumat di YouTube TV One News. Udah lah ya kita. Oke, ini saya nih lagi ada di Garden Grill di daerah South Jakarta. Hah? That's right ya. Jadi kalau teman-teman nanti lapar, makan di sini. Sebut aja menunya apa, nanti diantar. Kirain mau sebut namanya siapa gitu biar gratis ya. Dan ini ada potongan harga kalau makan berdua. Jadi kalau makan berdua ada potongan harga, bayarnya setengah-setengah. Jadi tetap satu gitu bayarnya. Udah lah, ini ada makanan macam-macam ya di Garden Grill ini. Tapi yang saya paling suka ini menurut saya es jeruknya enak banget. Gitu ya kira-kira ya teman-teman. Kita nggak selalu di sini, kita akan pindah-pindah. Jadi kalau teman-teman ada yang punya kuliner dan mengundang Satgas Kritik untuk syuting di sana, nggak masalah, kita akan datang. Kalau di luar Jakarta, kita juga akan datang. Ya tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.